Halo, selamat sore, selamat datang di Hai The Gift from hai. God. Selamat datang di channel kami. Thank you for 16 subscriber. Udah gak, And if udah you're gak, one of them, udah we're gak, so grateful for you. udah gak kesebelasan Kita bukan lagi. nggak kita masih kesebelasan, tapi kali ini udah ada 5 pemain cadangan. Woo, mantap. Jadi kalau kamu nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan belnya. Nyalakan apa pencet? Pokoknya kayak YouTuber gitu deh. Pokoknya ada bel, pencet-pencet. Dan Komen. share dan komen ya. Oke. Nah, selamat datang di segmen cerita kami. Ya, cerita kami episode berapa ya, Beb? Pak. Episode lupa ya, episode Padahal episode videonya 3. baru dikit. Episode 3 kayaknya kali ya. Iya. Cerita kami episode 3. Cerita kami episode 3. Apa episode pertama ya? Enggak dong. Episode kedua pokoknya kita berantem ya. Oh iya, ini episode ketiga. Episode ketiga ya, kami berpasangan The Tali Pinggang and The Sapuli di Solo. Mereka berdua sekarang mereka udah semakin deket, lihat kan, tapi masih berjarak. Tapi nggak apa, kita syuting. Kenapa kelihatan muka saya bercahaya? Ya. Karena ada lampu di sini gitu ya. Oke. Ya, tapi again kita mau balik lagi. Kita hari ini mau bahas tentang 1 kali pacaran. Nah, banyak banget. Bukan banyak banget ya, kita juga nggak tahu banyak apa nggak. Anggaplah banyak banget, kayak orang selalu ngomong kan banyak banget gitu, padahal belum pernah survei. Nah, maksudnya hari-hari ini banyak orang belum pernah pacaran, tapi mereka worry about apakah mereka akan menikah, apakah mereka akan menemukan orang yang tepat. Nah, kadang-kadang kalau sampai salah langkah itu jadi satu celah untuk kompromi. Ingat potong rambut saya ya. Saya nggak salah potong rambut, tapi saya potong rambut dengan orang yang salah. Nggak salah pacaran, tapi jangan sampai pacaran dengan orang yang salah. Lihat nggak tangan saya bercahaya? Sah. Karena ada lampu. Ya. Nah, kita berpikir ini satu cerita yang menarik karena istri saya sebelum nikah sama saya 28 tahun tanpa pacar. Dan saya adalah pacar pertama. Cie, pacar pertama. Saya layak untuk dapetin itu. Gimana rasanya jadi pacar pertama? Nanti itu segmen cerita kami berikutnya ya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya bagus gini. Jadi waktu saya pertama kali tahu dia pacar pertama, waktu itu Percaya gak sih? Gue pacarnya cuma sekali. ya percaya. Halo. Ya, jadi jadi waktu itu kita lagi makan di Sushi Teh, itu dia nanya, aku pacar yang keberapa ya, Beb? Aku yang keberapa ya di hidup kamu ya, Beb ya? Nah, aku kan juga orangnya kan ini ya, jarang pacaran gitu ya, maksudnya Capek deh. pemalu gitu kan. Terus apa ya, terus kayak dekat-dekat cewek tuh kayak aduh gimana ya gitu, kayak gimana, jadi ya segitulah gitu kan. Nah, terus udah selesai aku jawab. Nah, aku tanya dia, kalau aku yang keberapa? Nah, dia bilang, kamu pacar pertama aku. Tahu gak kenapa hening? Karena waktu itu hening langsung. Hah? Enggak, tapi enggak. Dia Gila. ekspresinya Nggak, ekspresi biasa gue waktu itu aja. datar. Ekspresi gue waktu itu Straight face datar gitu. banget. Tapi gue dalam hati, gila, gue pacar pertama gitu. Nah, gue di satu sisi langsung berpikir gini, wah, gue nggak ada bagasi masa lalu nih yang kita yang gue akan hadepin dari segi hubungan sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena masa lalu itu bukan masa lalu. Waktu lu single, masa lalu itu masa lalu. Tapi waktu kita berdua, waktu kita married, masa lalu jadi masalah kita berdua gitu loh. Maksudnya ya kita beresin, kita settle down, kita duduk, kita ngobrol. Ya, tapi itu jadi satu isu penting. Nah, itu akan sangat menghemat waktu ketika dimobilisin masa lalu. Apa orang dia cuma berpacaran. Nah, ya kan. Nah, tapi bukannya berarti teman-teman yang hari ini lagi pacaran salah, enggak ada hubungannya itu. Tapi ini kita mau berbagi ke teman-teman yang masih muda, yang mungkin belum pernah pacaran, atau yang masih SMA atau kali yang, ya masih SMA, atau yang dia mungkin udah kerja juga tapi belum pernah pacaran gitu, tapi worry banget, aduh gue belum pernah pacaran nih, gimana gitu. Tapi ternyata
Ada loh. Ada loh. Dan dia hadir bersama-sama kita. Dia nggak tinggal di hutan. Misalnya kayak mainnya sama Simba gitu, nggak, tinggal di Bandung, kota besar ya. Tapi dia cuma tukar pacaran. Kita langsung bertanya kepada narasumber kita ya. Sekarang kita tanya, Beb, Yes. kamu pacaran sama aku umur berapa ya itu tuh? Umur 28. 28 tahun. Cewek 28 tahun. Jadi selama 28 tahun tuh gak pernah pacaran sebelum aku? Enggak. Enggak ya? Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, pernah ada yang naksir gak sih selama 28 tahun? Kira-kira gimana? Pernah gak ada yang ngejar gitu, atau ada yang PDKT gitu selama 28 tahun? Pernah dong. Pernah, sangat pernah. Kenapa saya bisa bilang gini pernah? Karena bahkan waktu kita pacaran dia ada yang PDKT juga. Masa sih? Iya. Jadi ingat, dia bukan, jadi ingat ya, dia bukan orang yang tidak pernah disukai sama orang atau nggak dikejar orang. Pertanyaan kedua, kamu pernah suka sama orang nggak selama 28 tahun? Nah. Oke. Tapi nggak pacaran. Berarti ingat ya, dia tipe, dia pernah disukain orang, dia pernah suka sama orang. Iya kan? Selama 28 tahun tapi nggak pernah pacaran. Pertanyaan berikutnya, kamu selama 28 tahun pernah worry nggak? Aduh, gue udah 28 tahun, di mana pacar gue nggak datang? Pernah worry nggak? Worry. Pernah lah ya. Pernah worry. Jadi manusiawi lah gitu. Jadi ingat ya, dia pernah disukain orang, pernah suka sama orang, dan pernah worry. Jadi tiga hal ini sebenarnya common. Semua orang juga, banyak juga yang seperti ini kan. Dia bukannya, kadang-kadang kan ada kita yang kayak, oh gue ada kok yang ngejar gitu. Tapi yang kedua, ada kok yang disukain, ada gitu. Yang ketiga, ya gue pernah worry gitu, kalau kesimpulannya dia. Sekarang pertanyaan pamungkas ya, kenapa sih cuma 1 kali pacaran gitu loh? Ceritanya panjang. Segini atau segini. Ya udah dipersingkat aja. Jadi sebenarnya kenapa cuma 1 kali pacaran, karena keinginan dan keputusan sih. Wow, keinginan keputusan gitu loh. Tapi keinginan itu tuh muncul pada saat kuliah. Pertama kali kuliah itu umur 18 tahun di tahun 2008 gitu. Jadi memang sebelum kuliah, waktu masa-masa sekolah tuh nggak pernah pacaran gitu loh, karena orang tua juga ngelarang gitu kan. Terus juga ya gimana ya, ada suka sama orang tapi dianya nggak suka, terus ada yang suka. Iya benar, tapi ada yang suka sama aku, ya akunya nggak suka gitu, jadi nggak ketemu. Nah, sampai akhirnya pas kuliah di tahun 2008 itu, aku itu ada momen aku tuh bertobat gitu loh. Jadi dulu hidupnya kelam banget deh pas sekolah gitu loh. Akhirnya 2008 tuh bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu kan. Nah, dari situ akhirnya banyak belajar tentang firman Tuhan, banyak belajar tentang kebenaran, banyak belajar tentang prinsip-prinsip yang ada di Alkitab. Nah, salah satu yang dipelajarin itu ya tentang hubungan gitu loh, tentang rumah tangga, tentang suami istri, sampai akhirnya aku menemukan banyak kebenaran gitu tentang bagaimana rumah tangga yang baik, rumah tangga yang diberkati Tuhan lah ya kalau menurut aku gitu loh. Ya udah, dari situ aku kayak dalam hati tuh kayak, aduh Tuhan, gue pengen deh punya one day gue cuman punya 1 pacar yang akhirnya jadi cowok gue, yang akhirnya jadi suami gue gitu loh. Dan aku juga ngomong ke Tuhan gitu, aku doa gitu loh, tapi memang nggak yang doa gimana banget, tapi udah cuman menyampaikan isi hati aja ke Tuhan gitu. Jadi ingat ya teman-teman, nggak berarti kalau pacaran tuh
salah gitu. Tapi isunya bukan itu, isunya seperti yang dia bilang. Jadi dia bertobat, dia berdoa, dia punya keinginan gitu, dia pengen punya satu kali pacaran di Tuhan. Dan buat saya personally, saya nggak tahu buat orang di luar, buat saya poin plus gitu kalau misalnya dia cuma punya pacar sekali gitu. Nah, pertanyaan aku gini, Beb, kan kamu cerita nih kamu bertobat, punya keinginan, kenapa kamu punya keinginan cuman sekali pacaran gitu loh? Apa kamu nggak pengen gitu loh ngeliat di luar sana orang-orang pada pacaran, pada mesra-mesra, pada gitu deh pokoknya gitu. Apa kamu nggak pengen gitu? Sementara kamu posisinya tuh jauh lagi dari orang tua gitu. Kamu anak cewek satu-satunya, jauh dari orang tua di kota lain gitu. Nggak pengen ada yang ngasih kasih sayang gitu. Aku berpikir ya aku mau yang serius aja gitu loh. Nggak bisa kalau dalam rumah tangga tuh kayak lu tiap hari berantem sama pasangan lu gitu, nggak mau. Jadi memang pengennya dapet yang pas gitu loh, yang cocok sesuai dengan kriteria dan harapan aku untuk jadi seorang suami gitu. Jadi apa ya intinya mah mungkin karena keadaan sekitar kali ya, ngeliat pengalaman orang-orang gitu. Itu sih. Nah, jadi dia kan dibilang ini sesuai dengan kriteria. Nah, tentu penting untuk kita untuk punya kriteria. Tentu gini, pasti dong kriteria nggak ngawang-ngawang, ya kan? Kriteria kan nggak ngawang-ngawang gitu, nggak kayak oh ya gue pengen married, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, tapi gue personally sih nggak gitu setuju kayak gue pengen married sama anak konglomerat dengan kekayaan sekian atau enggak orang dengan begini begitu. Jadi bahkan kriterianya kita tuh lebih fokus terhadap sisi luarnya dia dibandingin sisi dalamnya dia gitu. Ya kan, sisi luar penting tapi itu baru bisa dilihat setelah kita lihat sisi dalamnya gitu ya. Dia bilang sesuai kriteria. Nah, dulu kamu waktu nggak punya pacar gitu ya, tapi kamu sudah punya kriterianya. Kalau gue punya pacar begini gitu, sudah punya? Udah. Oke. Jadi waktu aku menetapkan untuk oke, gue pengen banget nih punya pacar satu dan dia akan jadi suami gue gitu loh. Nah, aku udah punya kriteria gitu loh. Jadi orang yang bisa jadi pacar gue adalah dengan kriteria A, B, C, D gitu loh. Jadi kuncinya punya kriteria. Iya. Punya kriteria gitu. Kamu kompromi nggak dengan kriteria kamu? Kalau ditanya kompromi, sebenarnya pernah sih gitu loh. Terus? Pernah, tapi ada satu momen aku tuh kayak tersadar, wah nggak bisa nih gitu loh. Kalau gue kompromi sama kriteria gue, maka tujuan gue gak akan tercapai gitu loh. Jadi aku itu menetapkan kriteria juga ada tujuannya gitu loh. Oh, jadi menetapkan kriteria karena ada tujuan ya? Yes. Jadi tujuan before the criteria gitu ya, tujuan tuh di depan. Nah, berarti teman-teman, nah kadang-kadang kita main bikin kriteria aja nih. Kriteria begini, ternyata tujuan. Iya. Jadi penting. Kenapa penting? Ya maksudnya untuk bikin satu kriteria itu penting ada tujuan gitu loh. Ya kenapa penting? Ya masa lu hidup nggak ada tujuan gitu kan, aneh gitu. Gua misalnya lu mau kawin, kenapa lu mau kawin? Nggak apa-apa, gue cuman pengen kawin doang, kan nggak mungkin gitu loh. Pasti nikah ada tujuannya dong gitu loh. Nah makanya karena kamu tahu tujuan kamu, akhirnya kamu tahu nih apa aja yang perlu untuk mencapai tujuan kamu itu, kan begitu kan gitu, dalam segala hal lah gitu. Nah termasuk berumah tangga gitu. Kalau kamu tahu tujuan kamu kemana, harusnya kamu tahu pasangan seperti apa yang cocok untuk mencapai tujuan kamu itu gitu. Jadi kamu ngerti tujuan kamu, dan yang paling penting juga kamu ngerti diri kamu seperti apa gitu loh. Jadi kamu tahu pasangan seperti apa yang cocok untuk kamu. Jadi kita kalau runut ulang nih, pernah disukain orang, pernah suka sama orang, pernah worry ya, tapi nggak pernah pacaran. Nah ternyata kuncinya tuh adalah pertama kali adalah tahu tujuan dulu. Bukannya nggak boleh berarti pacaran, tapi yang penting untuk tahu tujuan. Kenapa sih lu mau pacaran, kenapa lu mau nikah. Jadi kadang-kadang orang bilang gini, aku mau pacaran sama dia, mau coba dulu aja, jalanin dulu aja. Nah it's a waste of time. Yes. Mendingan lo tahu dulu tujuannya baru lo coba. Iya. Gitu loh, dibandingin lo coba dulu baru cari tujuannya. Jadi setelah lo tahu tujuannya, lo coba. Kalau seperti yang tadi istri saya bilang, kalau lo tahu lo mau ke sana,
kenapa lu harus sibuk bangun hubungan atau enggak coba-coba dengan orang yang mau kesini gitu. Serius, benar. Dan waktu kita lagi ke arah sana pasti ada nggak orang yang juga menuju ke arah sana gitu sehingga kita bisa bertemu? Ada gitu loh. Cuman ya tadi aku bilang nggak cuma tujuan kan gitu loh, tapi ada kriteria lain. Misalnya kita tahu diri kita seperti apa. Nah dari situ kita bisa cocokin gitu loh. So kita lihat kita tujuannya mau kemana. Ketika kita lihat orang yang sama tujuannya dengan kita, ada kriterianya. Yes. Baru kita lihat berikutnya adalah kriterianya. Iya. Apakah kriterianya oke apa enggak gitu. Nah kamu jadi teman-teman kurang lebih begitu ya. Jadi buat teman-teman. Nah kamu ada nggak semacam kata-kata penutup atau kata-kata penyemangat atau kata-kata apa ya? Kata-kata pembangkit semangat gitu ya, semangat gitu, motivasi ya untuk orang-orang yang hari ini belum punya pacar terus worry banget gitu loh, aduh gimana, terus dinilai dari norma masyarakat gitu kayaknya untuk umur segini ayah udah harus nikah deh, gimana menurut kamu ada nggak kata-kata buat mereka? Kata-kata ini sih lebih relate ke pengalaman aku ya. Jadi yang aku bilang aku pengen punya satu pacar sebelum nikah itu juga kan bayangin aja dari 18 tahun ke 28 tahun dalam jangka waktu 10 tahun gitu kan. Aku harus mempertahankan prinsip itu. Nah dalam 10 tahun ini bukan berarti nggak ada yang suka dan aku nggak suka sama orang lain gitu. Ada gitu loh, ada masa-masa itu. Nah tapi yang aku bersyukur adalah ketika misalnya nih ada yang suka sama aku gitu ya, aku langsung balik ke kriteria gitu loh. Bukan tujuan atau kriteria? Iya, maksudnya ke tujuan dan kriteria yang aku tetapkan tadi gitu loh. Jadi misalnya ada satu cowok yang suka gitu, aku langsung menganalisa dia, langsung mempelajari dia gitu loh, sebelum dia jadi pacar aku gitu loh. Aku lolos guys. Ya, jadi gini, masa-masa pendekatan itu paling penting gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba ada cowok yang suka sama lo, apa cewek yang suka sama lo, terus lo langsung kayak oke, dia pacar gue. Enggak, kalau gue nggak bisa begitu. Sebelum gue say yes untuk jadi pacar lo, gue harus filter lu dulu gitu loh, lu cocok, lu masuk nggak ke kriteria gue gitu loh. Nah begitupun dengan cowok yang aku suka gitu kan, aku lihat nih oke, dia begini gitu, akhirnya aku suka. Tapi kalau misalnya nggak jadi, ya berarti emang lu nggak jodoh aja gitu sama dia gitu loh. Nah jadi intinya jangan kompromi gitu loh. Nah ada banyak orang di luar sana, waktu pengalaman gue, banyak orang yang bilang gini, udahlah Dep, jangan banyak kriteria gitu loh, lu nggak usah milih-milih. Pasti nih yang sekarang lagi single nih, apalagi yang umurnya 25 ke atas, pasti sering banget ada yang dengar gini, udahlah nggak usah pilih-pilih, nggak usah terlalu banyak kriteria, nggak usah banyak pilih. Aduh please, nggak usah dengerin itu, karena rumah tangga itu rumit gitu loh. Kalau lu nggak pilih-pilih, nggak pilih dengan benar gitu ya yang ada rumah tangga hancur gitu. Jadi benar-benar justru harus pilih gitu loh, pilih yang paling tepat, pilih yang paling benar, yang sesuai dengan tujuan dan juga kriteria lo gitu. Jadi ingat ya, jangan kompromi. Jadi tadi dari omongan dia barusan saya menangkap satu yang bagus. Dibilang gini, coba. Jadi gini, lu kalau mau coba-coba lo waktu PDKT. Waktu dia PDKT di situ lu lihat. Nah ketika lu udah masuk ke dalam jenjang pacaran, berarti lu sudah tahu bahwa ini akan berujung kepada pernikahan. Ya memang itu rencana manusia, Tuhan tetap berencana, tapi jangan waste your time dengan pacaran atau enggak bangun hubungan dengan orang yang salah, dengan orang yang bukan salah lah, yang enggak sepadan, yang enggak sekriteria, yang enggak setujuan, yang enggak sevisi. Maksud gue pasti ada orang yang setujuan. Benar. Kalau lu terus-menerus fokus jalan ke arah tujuan lu, pasti ada yang setujuan sama lu. Benar. Dan itu bukan cuma satu, banyak. Tapi nah setelah itu lo lihat kriterianya. Nah seringkali justru kita berpikir bahwa gue butuh seseorang nih untuk sampai tujuan gue. Enggak gitu. Jadi tapi lo percaya pasti ada orang yang setujuan. Check your kriteria. Kalaupun lo mau coba, lihat waktu lagi PDKT, jangan pacaran kalau dia nggak lolos apa yang lo set gitu. Nggak ada yang salah dengan standar yang lo bikin. Just be yourself, santai aja, tapi juga jangan ngawang-ngawang gitu ya, sesuai dengan diri kita dari kuncinya. Ada satu lagi yang terakhir. Apa? Berdoa. Itu menurut gue itu paling penting sih. Jadi waktu
waktu lu ada orang yang mulai ngedeketin lu atau lu ngerasa suka sama orang lain, paling pertama yang harus lu lakukan adalah berdoa gitu loh. Minta Tuhan ngarahin hati lo untuk tahu dia adalah pasangan yang tepat buat lo. Nanti Tuhan ada aja deh caranya untuk kasih tahu dia adalah orang yang tepat apa enggak buat lo. Oke, mantap. Jadi berdoa ya. Pray at all times. Yes. Nah, jadi ini buat teman-teman semua yang masih single, Jangan takut. jangan takut, santai aja. Pasti ketemu. Amin. Kalau Tuhan izinkan, Amin. pasti ketemu. Amin. Sekian video dari kami. Salam dari lampu. Lampunya lucu banget. Itu aja sih ya. Ini video agak panjang, 21 menit 20 detik, tapi kenapa ini panjang? Karena kita juga berharap rumah tangga kita semua panjang dan langgeng. Amin. Ya, makanya videonya agak panjang. Jangan lupa klik like, subscribe, share, tekan tombol lonceng. Udah sih. Oke. Bye-bye. Bye, dadah.